Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 170. Ini ayat wa idza qila, dan apabila disampaikan lahum kepada mereka, ittabi'u, mengikutilah siapa kalian semua, mengikuti ma, kepada sesuatu, anzala, yang telah menurunkan Allah, siapa Allah. Kalau disuruh mengikuti Al-Quran, qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana, kami akan mengikuti yang telah dicontohkan oleh nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum, meskipun nenek moyang mereka la yaqiluna, mencontohkan itu karena mungkin sengaja atau tidak faham. Awalau kana aba'uhum, bisa ada penafsiran juga, meskipun ternyata nenek moyangnya itu tidak menggunakan akalnya sehat, disesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga la yahtadun, fungsi akal untuk mengendalikan dan untuk mendapat dan mengikuti hidayah ternyata tidak dipergunakan. Mas'alatun, qala ulama'una wa quwwatu alfadhi hadhihi al-ayah tu'ti ibtal at-taklid wa nadhiraha. Ini ayat menyampaikan bahwa kita itu tidak diperkenankan taklid berdasarkan Al-Quran tadi dan Al-Maidah ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan lahum, bagi mereka, kalau disampaikan kepada mereka, ta'alau, mari kita bersama-sama, ila ma anzalallah, kepada Al-Quran, wa ila Rasul, dan kepada Sunnah, kepada Al-Hadis, kalau bahasa kita. Qalu, menjawab siapa mereka, hasbuna, mencukupi, nah kepada kami,
ma pas sesuatu wajadna yang mendapatkan siapa kami alaihi atas ma aba'ana, wajadna aba'ana pada contoh yang telah diberikan nenek moyang kita, persis sama dengan qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Wa amma taqlidu fil haqqi fa aslum min usuluddin. Kalau kita taklid mengikuti tentang usul agama itu memang dianjurkan. Wa ismatum min ismil muslimin yalja'u ilaihal jahilu al muqassiru an darkin nazar. Bagi orang yang alim tentu dianjurkan untuk mencari dalil istinbat Al-Quran, As-Sunnah. Bagi orang yang tidak alim atau tidak punya kesempatan untuk belajar ilmu agama, mengikuti ulamanya masing-masing, ulama yang betul-betul ahli dan tidak punya kepentingan. At-taqlidu 'indal ulama'i haqiqatuhu qabulu qawlim bila hujjah. Taklid itu adalah menerima tanpa reserve, tanpa melihat dalilnya dulu, tanpa kita melihat yang menyampaikan juga kira-kira benar, ahli dan tidak punya kepentingan apa tidak, ikut aja, itu namanya taklid. Wa qila huwa intiqadu sihhati fudya man la yu'lamu sihhatu qawlihi wa huwa fil lughati ma'khudhun min kiladatil ba'ir fa innal araba taqulu qallatul ba'ira idza ja'altu fi 'unuqihi hablan yuqadu bi fa ka'annal muqallidu yaj'alu amrahu kullahu liman yaquduhu haitsu syaa. Kalimat taklid itu menurut bahasa seperti kiladatil ba'ir, tali yang diikatkan di leher onta. Jadi ketika orang taklid seperti orang yang berkenan lehernya diikat dengan tambang oleh ijtihad atau pendapat gurunya, sehingga manut saja apa kata gurunya. Oleh karena itu dianjurkan oleh Al-Quran An-Nahl ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya, kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, kepada Nabi, kepada para sahabat, para tabi'in, kepada para a'immah, kepada ulama yang saleh. Jangan sampai ketika disampaikan lalu kita kekeh dengan inna wajadna aba'ana ala ummah. Az-Zukhruf ayat 22. Pokoknya saya hanya mengikuti ini saja. Nah, fanatik seperti ini yang berbahaya. Qala Ibnu Dirbas, wa qad aktsara ahlu zaywi al-qawla ala man tamassaka bil kitabi was sunnati. Terlalu banyak orang yang fanatik sehingga dia melawan orang yang berpegang teguh kepada Alkitab, Al-Quran, was-sunnati dan as-sunnah. Annahum muqalliduna. Dia beranggapan bahwa pendapat dia yang benar dan gurunya yang paling benar. Yang lain tidak legitimate. Jadi dianggap pokoknya nggak benar lah, yang benar cuman gurunya. Wa hadza khata'um minhum. Ini kekeliruan besar. Bal huwa buham al-yaq wa bimadzahibihim akhlaq. Jadi ini sesuatu yang gelap dan pendapat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Idz qabilu, kenapa begitu? Karena mereka dengan mudah menerima qaula sadatihim, kepada ucapan-ucapan pendapat atau ijtihad guru-gurunya atau referensinya, tanpa menghargai referensi yang lain. Wa kubaraihim, tokoh-tokohnya, fima khalafu, padahal pendapat gurunya itu yang mereka anggap ahli
tafsir atau ahli hadis itu khalafu fihi kitabullah wa sunnata rasulih, yaitu menyalahi Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahkan wa ijma' as-sahabati radhiyallahu anhum, menyalahi ijma' sahabat radhiyallahu anhum. Fakanu dakhilina, ketika orang sudah fanatik seperti itu, dia termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fakanu dakhilina fi man dammahumullahu biqaulihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana ila qaulihi kabira. Al-Ahzab ayat 67 68, inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun. Az-Zuhruf 23, qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Az-Zuhruf ayat 24. Ini tidak diperkenankan, Allah tidak suka. Jadi kita harus mengambil sumbernya, Al-Qur'annya, As-Sunnahnya yang asli. Tentang pendapat orang per orang, termasuk guru kita itu mungkin tidak sengaja, bisa saja bukan Al-Qur'annya, bukan sunnahnya yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Kadang-kadang ijtihad guru kita yang membuat bertentangan Al-Qur'an dengan As-Sunnah atau sebaliknya, atau memang asli bertentangan yang perlu dijelaskan. Taklid yang dianjurkan dalam pengertian mengikuti, bukan taklid buta, yaitu seperti yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf dan diabadikan di dalam Al-Quran, surah Yusuf ayat 37-38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Ketika Nabi Yusuf menyampaikan, ittaba'tu millata abai, saya mengikuti agama nenek moyangku, dalam hal ini Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub. Kenapa? Karena maka nalana an nusyrika billahi min syai', karena beliau-beliau ini tidak menyekutukan Allah. Wa dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Mulailah orang bangga dengan taklid itu. Wa innama dhahara, qala Ibnul Hisar, wa innama dhahara talaffudzu biha fi zamanil ma'muni ba'dal mi'atain. Terjadinya tumbuh suburnya taklid, bid'ah dan lain sebagainya, kebanggaan orang dengan kelompoknya masing-masing, itu di zaman Ma'mun, Al-Ma'mun, setelah 200 tahun Nabi wafat. Lamma turujjimat kutubul awaili wa dhahara fiha ikhtilafuhum fi qidamil alam wa hudutsih. Setelah diterjemahkannya buku-buku yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya, kesesuaiannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga melahirkan perbedaan pendapat di tengah-tengah masyarakat, termasuk alam itu baru apa tidak. Wa ikhtilafuhum fil jauhar wa thubutihi wal arad wa mahiyatihi fasara al-mubtadi'una wa man fi qalbihi zaygun ila hifdzi tilkal istilah. Kemudian orang-orang yang hatinya ada keraguan dan ada tujuan-tujuan, maka beliau senang karena dianggap sesuatu yang baru.
Wa qasadu biha al-ighrab ala ahli sunnah. Dia ingin menampakkan sesuatu yang berbeda dari ahli sunnah, wa idkhala asy-syubahi ala ad-du'afa'i min ahli al-millah, dan ingin memasukkan keraguan terhadap orang yang keagamaannya belum kuat. Falam yazal al-amru kadzalika ila an zaharat al-bid'ah, sampai pada akhirnya bid'ah ini mulai tampak. Wasarat lil mubtadi'ah syi'atun, lalu para ahli bid'ah ini menjadi komunitas. Wal tabasal amru 'ala sultan, yang lebih bahaya lagi ketika ahli bid'ah ini masuk kepada sesuatu kekuasaan. Hatta qala al-amir, ketika berpengaruh sampai ke ruang kekuasaan politik, hatta qala al-amir, sampai oknum pejabat berkata dan memaksakan diri berdasarkan masukan bisikan dari ulama ahli bid'ah tadi, bi khuluqil Quran, tentang Al-Quran itu makhluk, wa jubiran nasu alaihi, dan manusia dipaksa untuk berpendapat yang sama dengan pendapatnya pemerintah atau oknum pemerintah dan ulama yang pro dengan pemerintah. Akhirnya waduriba Ahmad bin Hanbal, dipukul, masukin penjara, dipukul siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, ala dzalika, karena berbeda dengan pendapat oknum pemerintah dan oknum ulama yang dekat dengan pejabat pemerintah. Ini pengembangan dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 170 supaya kita berusaha menyampaikan kebenaran menurut kemampuan kita berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan menghindari taklid buta. Dulu berusaha untuk meluruskan itu dicontohkan oleh fantadab rijalun min ahli sunnah kasyaikhil Abil Hasan al-Asy'ari wa Abdullah bin Kullab wa bin Mujahid wal Muhasibi wa ad-darabihim fakhadu ma'al mubtadi'ati fi istilahatihim, dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, sehingga di bulan Ramadan seperti ini mudah-mudahan kita menambah ilmu dan bisa memberi kesempatan kepada pendapat yang lain yang bisa dipertanggungjawabkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.